jelasin nama Coach Yasin. Apa hal teraneh yang pernah lu temukan? Tarkam itu Coach, bursa taruhannya besar sekali. Gue, kalau mereka sadar, Irak diinjek-injek nih. Kemarin dapat WhatsApp, Coach, nobar di sini sama ini menteri nolak dengan benar selama ini. Masuklah yang namanya Erick Thohir. Sintayong ini kan Yong sini Yong. Setelah itu 13 nama. Di Republik Wakanda ini semua harus menang. Apa perannya? Iya kan? Lu lakukan segalanya yang halal. Pemain bola nggak ada kerjaan. Kalau lu butuh piala, beli di Senen aja banyak. Tapi sekarang ada yang lebih kontroversial dari Coach. Siapa? Tapi jangan memberi alasan yang absurd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu. Detik-detik timnas Indonesia akan bertandang ke round 3, yaitu lebih tepatnya ke Jeddah melawan Arab Saudi, yang katanya stadion tersebut yang digunakan oleh timnas Arab di sini kabarnya dan juga sejarahnya adalah sangat sangat mengerikan bagi siapapun lawan yang datang ke sana. Jadi timnas Indonesia harus kuat dalam segala mental yang bakal dihadapi. Jadi sahabat-sahabat Garuda, ini dan terbarunya jelang putaran ketiga ini, timnas Indonesia di bawah komando Pak Erick Thohir dan juga kerjasama dengan staf pelatih Coach Sintayong dan juga segenap jajaran dari baik di level junior maupun di level senior ini. Dalam hal ini, para pengamat di sini berbondong-bondong membuka sebuah cerita, sebuah podcast yang katanya sekarang belak-belakan tentang soal mafia bola yang dulu-dulunya para pengamat bungkam, dan saat ini para pengamat mungkin sudah tidak kuat lagi dan unjuk gigi bahwa mafia bola harus dituntaskan dan diberantaskan oleh Pak Erick Thohir. Jadi sahabat-sahabat Garuda, ini yang terbaru di podcast Justin Laksamana, lebih tepatnya di channel Coach di sini sudah dinyatakan oleh para beliau yang dikatakan bla bla bla. Jadi biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Kita jelasin nama Coach Yasin. Apa hal teraneh yang pernah lu temukan di dunia pertarkaman yang pasti dalam level of intelligence dia nggak nyampe gitu? Dukun-dukunan pasti ya. Kalau dukun udahlah ya. Ini ada momen lagi. Tarkam itu Coach, bursa taruhannya besar sekali. Udah. Jadi ada satu momen. Aku nih satu tim, aku Saktiawan Sinaga, isinya pemain liga semua, diundang satu tim. Ketika mau tanding, kami itu disimpan di dalam mobil, tidak dikeluarkan, supaya pasaran itu berpihak ke kami. Yang pemanasan pemain lokal semua. Kami di dalam mobil. Ini main away di kandang mereka. Hitungannya gitu ya biasanya. Kalau Tarkam tuh Tarkam turnamen di gitu. satu kampung aja, Satu kampung. Jadi kami ngebela satu kampung mana gitu. Oke. Mainnya di kampung orang. Iya. Nah, benar-benar udah mau free kick, udah wasit udah masuk, gitu. Keluar semua kami dari dalam mobil. Orang-orang yang kurang ajar. Lawannya juga satu mobil turun pemain liga juga. Lawanku Riko Simanjuntak gitu. Bajingan gue mikir. Riko sama abangnya gitu-gitu. Runner itu anjir. Riko sama abangnya tuh kalau Tarkam ampun. Abang itu kencang kali, namanya Johan. Mainnya kanan kiri. Ih, mau mati kalau udah lawannya mereka tuh. Jadi kami bener-bener disimpan. Pasaran ya udah nih, ya 0-0 dikasih poin ini, timnya ini kasih por gini-gini. Begitu prit, wasit mau masuk lapangan, keluar kami semua dari mobil. Dari sebelah keluar juga. Kami anjing ya bang. Tarkam tuh kayak begitunya tuh banyak tuh. Tapi lu pernah ini nggak, selama Tarkam itu pernah akhirnya gontok-gontokan sesama pemain liga tuh akhirnya beneran kebawa emosi, pernah nggak? Enggak, kalau pemain liga kayaknya enggak lah. Karena tau lah sama-sama. Ini kan cari duit. Terus kalau tempat kau ngejaga kondisimu sebelum mulai kompetisi kan. Iya benar-benar kan gitu. Tengah-tengah kompetisi ya. Nah itulah tidak ngertinya dulu pemain profesional kan. Jaga kondisinya Tarkam. Padahal kan harusnya dia sewa PT. Iya. Dia jaga kondisi. Gak paham mereka kayak gitu lah zaman dulu. Lu belum Tarkam nggak? Wah, ini sekali belum aja. Sekali terus kita ajak. Oh iya Coach. Tangerang banyak tuh Coach. Di tim badut aku. Tapi kan serem. Semua diajakin. Aku sebagai kan lu harus
itu kan bakat ya kalau. Ya. Dan lu harus ada di jiwa lu. Nggak Ya. bisa lu pelajari, lu bikin-bikin. Benar. Mungkin bisa cuma segini aja. Tapi kan lu bisa sesukses ini karena memang bakat ini ada. Kalau lu suruh milih pemain profesional atau pemain bola atau stand up. Pemain bola Coach. Yang jadi tantangan kan sekarang kalau menurut gue ya, ini kan naik baru 9 juta ya. 9 juta kan luar biasa. Bukan bagus tapi luar biasa. Luar biasa. Sekarang nextnya bisa nggak lu mendekati itu? Iya. Ini yang menjadi tantangan. Ya. Karena kalau nextnya flop, udah diinjek-injek semua pintu tertutup lagi tuh. Iya. Tapi kalau ini naik, rate itu tambah berkali-kali lipat, semua pintu terbuka, lu udah masuk ke level artis papan atas. Nah, that's okay. Asumsi lawan Irak nggak menang, masih ketemu Guinea, home and away. Feeling gue kalau mereka sadar, Irak diinjek-injek nih sama kayak Korea. Kalau mereka sadar dengan performanya ya, nggak off deal lah ya. Iya, sama kayak Yordania lah. Iya. Irak kalau sampai di Siatsu sama tim kita. Siatsu diinjek-injek benar. Ya kan Siatsu benar. Di Siatsu diinjek-injek. Iya, berarti mentalitasnya udah balik gitu. Iya. Namanya anak muda, jangan kita aja pasti ada hari yang syutingnya lagi bad mood, lagi jelek atau ada apa. sih, berasa sih. Iya, cuman karena Indonesia itu sampai pejabat-pejabat, gue kemarin dapat WhatsApp, kok nobar di sini sama ini menteri. Buset, gue kan kerja. Kalau kerja gitu, kalau kerja di malam kayak gini-gini, deal berapa? Secara kualitas ya? Satu, kita itu punya budaya sepak bola yang sangat kuat. Ya. Orang tanya, kan ada haters yang bilang, masa 275 juta orang gak bisa lahirkan 11 pemain? My friend, Cina 1,6 miliar, India 1,6 lebih miliar. Apa sepak bola mereka? Kenapa? Karena mereka tidak punya budaya Indonesia sepak bola. Kita punya budaya sepak bola, tapi tidak dikelola dengan benar selama ini. Masuklah yang namanya Erick Thohir, oke? Dirombak satu persatu. Karena terlalu banyak PR, jadi timnas dia fokus. Liga PTLIB fokus. Pembinaan Ratu Tisha yang fokus. Jadi dibagi semua, oke? Sintayong ini kan dari Iwan Bule. Oh ya, dari Ya kan? ketua PSSI yang lama. Dari ketua PSSI sebelumnya. Tanya, oke, Sin, panggil Yong sini Yong. Target gue ini lolos grup ini, lolos bla bla bla. Bisa nggak? Bisa, tapi gue nggak bisa dengan pemain Liga 1, kualitasnya terlalu rendah. Ya udah, gue kasih lu diaspora, pemain keturunan gimana? Oke, lahirlah itu 13 nama. Bahkan baru tadi gue dapat WhatsApp, coach gimana kalau Martin Paes sudah jadi Indonesia, Kelvin Verdong masuk, Gilgirma bla 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 semua masuk. That's good. Karena targetnya itu tinggi. Apalagi kita mau masuk 2030 Piala Dunia. Bahkan ada yang euforia bisa coach, gue bilang tim ini belum matang. Average pemain timnas senior ya itu 23 tahun. Senior. Artinya 5-6 tahun ke depan mereka masih bisa bermain. Di mana pengalaman jauh lebih banyak, di mana lebih ngepik. Tim sekarang pemain ada 3 dari Eropa, tapi Eropa yang tier 2, tier 3 ditambah 17 pemain dari Liga 1. Ya tahu sendiri kan. Cuman namanya di Republik Wakanda ini semua harus menang. Kalau nggak menang jelek. Dan hal-hal kayak begitulah. Kan nggak gampang lu datengin pemain dari Eropa yang nggak bisa bahasa Indonesia, yang budaya berbeda, lu harus blend, harus komunikasi dengan pemain liga lokal yang nggak bisa bahasa Inggris, yang harus makan nasi kalau nggak kenyang, kayak gitu-gitulah. Ini kan butuh seseorang yang bisa menyatukan. Nah kebetulan somehow gue nggak ngerti gimana Sintayong bisa. Padahal Sintayong dari Korea. Padahal Sintayong nggak bisa bahasa. Jadi di timnas itu ada 4 bahasa: Inggris, Belanda, Korea, sama Indonesia. Makanya kita lihat juga kalau Sintayong ngomelnya 2 kali. Kamu ini belum ke Hubner dan lain, pakai bahasa Inggris. Ngomelnya 3 kali malah. 3 kali. Makanya besok-besok pakai translator yang langsung di sini nih. Oh langsung. Tapi marahnya jelek. Kenapa? Kamu jangan begitu ya. Filter TikTok itu. Nanti
Kamu ambil umpan ke depan iya. Tapi Coach Justin ini salah satu orang yang mengapresiasi Sinteyong. Sinteyong banget ya. Menurut Coach Iya. emang sebesar apa perannya Sinteyong. Coach Gini, kita lihat sejarahnya dulu. Dulu kita punya banyak pelatih luar, Ya. oke? Kalau orang bilang, iya mereka nggak didukung dengan pemain keturunan, that's true. Memang kualitas dulu nggak sebagus. Tapi apakah permainannya bagus kan nggak? At the end of the day, kalau kita ingin bermain dalam olahraga, tujuannya ada satu. Kalau di badminton tuh Olimpiade, kalau di sepak bola itu Piala Dunia. Ya kan? Lu lakukan segalanya yang halal, yang didukung oleh undang-undang untuk bisa meraih itu. Dan keturunan itu kan ibarat kalau lu nikah sama bule lah, Ya. oke? Terus anak lu tinggal di luar, cucunya mau main Bola. untuk Indonesia, masa nggak boleh? Boleh ya. Kan ada keturunan. Ya. Iya kan? Ya. Nah ini yang dilakukan, jadi didukung oleh undang-undang. Tidak ada satu apa namanya hal yang kita langgar. Ya kita cari yang terbaik dong. Dan Tapi merekanya tidak tertutup kemungkinan kalau pemain lokal lebih baik pun bakal dipakai. Pasti. Contoh Witan, Rizky Ridho itu udah hampir selevel. Tapi kita juga lihat bahwa 5 pemainnya masih sangat tidak konsisten yang di sisi kanan, yang selalu diserang. But that's okay, untuk mereka ini juga sebuah proses. Nggak bisa, nggak ada yang instan. Banyak pemain yang berbakat tapi flop. Ya. Contoh Lingard, Pogba. Kenapa attitude, kebanyakan main sosmed. Itu ngaruh semua. Iya. Coach ini termasuk yang ini memperhatikan pemain-pemain yang sosmednya terlalu aktif. Karena gue diblok sama Mudrik. Dia ngomongin Mudrik. Lu kebayang nggak? Pemainnya harga hampir 100 juta pounds, Iya. gajinya I don't know berapa, masih ada waktu untuk ngeblok gue, nggak ada kerjaan kan? Iya juga. Bukannya latihan ya? Iya, Bukan nggak ada latihan, kerjaan. kayak- Padahal gue nggak ngebully kasar loh, padahal gue orangnya kan cukup barbar kan. Gue nggak ngebully kasar, gue bilang thank you Mudrik untuk nggak ke Arsenal, kan gue fans Arsenal. Terus kalau dia dapat peluang besar, tendangan jumpa fans, tendangannya masuk Iya, tendangannya tribun, kemana-mana. gue posting kayak gitu-gitulah. Terus gue diblok. Itu kan pemain bola nggak ada kerjaan. Ngapain ya? Ngapain punya waktu sampai itu ya? Dan terbukti hancur-hancuran kan dia mainnya. Iya benar. Coach tuh pelatih futsal, maksudnya tahu habit pemain bola, pemain kita lah semuanya tahu. Apa yang banyak sekali berubah coach habitnya dari dulu sampai sekarang deh? Ya. Mindset. Orang apakah bisa dirubah? Kan nggak bisa dirubah. Kita suka ya tidak bisa dirubah kalau tidak ada niat untuk berubah. Ini contoh kecil aja. 20 tahun yang lalu berapa penaik pemotor kita yang pakai helm? Ada. Lebih sedikit kan? Sekarang jauh lebih banyak karena dikasih aturan, lu nggak pakai helm lu kena denda. Nah, kalau aturan ini pelan-pelan diterapkan, lahirlah. Kalau kan kita akhir-akhir ini bicara soal Sintayong terapkan makan sehat bla bla. Ya. Disiplin ini masalah kebiasaan. Lahirlah itu di sosmed. Siapa yang bilang makan nggak sehat? That's not the point. Bukan itu. Lu makan sekali itu nggak mati, nggak bikin lu tolol juga. Tapi kalau satu orang lu perbolehkan, semua orang lu perbolehkan. Kalau lu lepas, mereka akan melakukan segala yang mereka inginkan. Lu seorang atlet itu makan buat body, bukan buat lidah. Iya. Itu yang sering orang kita lupa. Nah itulah tugas pelatih untuk menerapkan hal-hal kayak begini. Sampai ke makanannya, Oh penting makanan. sampai ke habitnya, jam malam Habit, mereka iya, segala macam. disiplin, jam malam, jam tidur. Gue dulu, kapten gue telat 2 menit, 40 kali lari lapangan, gak ada urusan gue mah. Lapangan futsal kan coach? Lapangan banteng. Lapangan itu kayak 20 kali 40 loh. I mean ini masalah disiplin. Lu sebagai kapten lu harus setengah jam sebelumnya lu datang. Kasih contoh. Mentalitas itu yang nanti akan dibawa ke lapangan. Iya, itu yang pelan-pelan dirubah dan di bawah Sintayong itu kelihatan dan dia sempat geser beberapa orang pemain juga kan. Oh, iya, Gue iya, nggak tahu karena apa. Tapi intinya adalah kalau kita lihat video klip yang off the record ya, kan dia kayaknya deket sama pemain, bercanda dan lain-lain. Itu penting. Itu nggak bisa dibeli. Itu butuh sinergi chemistry yang cocok dan itu inilah salah satu kelebihan Sintayong. Walaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, yang bisa menyatukan perbedaan culture, perbedaan culture yang bule sama yang lokal dan lain. Dan kita perform.
ujungnya pelatih dinilai dari performance dong. Iya, benar. Dan kita nggak harus juara. Makanya bilang, haters yang bilang, ya kita harus juara AFF. Kalau lu butuh piala, beli di Senen aja banyak. Kardus dong itu, kardus dong. Singapura itu 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Lu mau kayak begitu? Kan nggak. Inilah tugas gue sebagai pengamat untuk melawan suara-suara kayak begitu. Mengedukasi. Nah, kan coach itu sebagai kontroversial Nggak banget, juga, Chan. orang aja nggak bisa terima pendapat yang berbeda. Tapi sekarang ada yang lebih kontroversial dari coach. Apa? Siapa? Kenapa gua nih itu? Kita diemin aja lu. Biarin aja. Lu sih yang ambil Gini. Orang punya pendapat berbeda, that's okay. Ya. Dari dulu gue juga sering pendapat berbeda. Tapi jangan memberi alasan yang absurd. Ngerti nggak? Kayak dibuat-buat jadinya. Iya, kayak dia buat-buat seolah-olah sesuatu yang bagus, lu coba cari celah sehingga celah ini udah nggak ada lagi. Lu cari alasan yang nggak masuk akal. Nah untuk gue drop. Orang-orang kayak gitu, hak lu, bebas lu mau ngapain, tapi nggak sama gue lagi. Iya, tapi gua nggak mau lagi, gitu ya. Gua nggak mau buang-buang waktu. Nggak mau buang-buang waktu. Yes. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian terkait statement soal mafia bola yang tentunya berbicara soal mafia bola, match fixing dan segala pengaturan-pengaturan skor selalu di dalam sistemnya mungkin membuat pertandingan itu tidak menarik. Jadi ini semoga Pak Erick Thohir bersama timnya dan bersama staf pelatih dan juga komitmen dari para SO, PSSI dan juga Liga khususnya di Indonesia ini semoga segera habis dan timnas Indonesia akan berjaya baik dari ASPROP dan segala macam untuk perkembangan sepak bola. Semoga kedepannya Indonesia punya amunisi yang sangat luar biasa. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan juga like video ini, di share video ini, di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Tuntaskan segala bentuk yang tidak baik soal pertandingan sepak bola khususnya timnas Indonesia. Semoga tetap kuat Pak Erick Thohir bersama saya. Salam olahraga.